Halo saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Jumpa lagi pada channel SAW. Ya, kali ini saya akan mereview mengenai pemasangan timer dan relay di sistem PLTS saya, yang mana telah saya paparkan atau saya unggah pada episode sebelumnya bahwa saya akan memasang timer dan relay pada PLTS saya, di mana persiapan bahan-bahan daripada relay dan timer tersebut sudah saya unggah pada episode berikutnya. Nah, pada episode kali ini sudah timer dan relay tersebut sudah saya install, sudah saya pasang pada ketiga partisi sistem PLTS saya. Nah, untuk mengawalinya, ya, saya akan menjelaskan atau saya akan mendeskripsikan bagaimana sirkulasi daripada sistem PLTS saya yang terdiri dari 3 partisi. Ya, seperti bagan di sini, ya, bagan di sini, iya. Nah, ini adalah bagan daripada sirkulasi kebalik ya. Kebalik ya. Ini adalah bagan daripada sirkulasi sistem sistem daripada PLTS saya. Ya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ini adalah aki 1, aki 2, dan aki 3. Masing-masing aki ini seperti pada episode sebelumnya, masing-masing aki ini itu terdiri dari rangkaian sistem PLTS tersendiri, ya. Jadi aki 1 ini terdiri dari 1 unit panel surya 240 WP, kemudian SCC, ya, kemudian aki. Nah, jadi seperti itu, panel surya, SCC, aki. Ini tidak terhubung. Sistem daripada pengisian dari panel surya menuju aki ini tidak terhubung. Ini rangkaian tersendiri yang terputus, gitu ya. Kemudian di aki yang kedua juga sama saja. Di aki kedua ini dia terdiri dari satu rangkaian panel surya, kemudian SCC, kemudian aki, ya. Dan aki ketiga pun seperti itu. Jadi satu rangkaian yang tidak terhubung dalam satu unit penambangan. Di sini saya berikan gambaran bahwa untuk mensuplai dari untuk mensuplai daripada kebutuhan energi saya, ya. Ini saya dari 3 aki ini kita istilahkan jalur rangkaian partisi, ya. Partisi 1 dengan aki 1 ini dia untuk mensuplai energi dari jam 6 pagi, ya, jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Untuk rangkaian partisi yang kedua, ya, dengan aki yang kedua ini untuk mensuplai energi dari jam 7 malam sampai jam 8.30, jam setengah 9 malam. Untuk rangkaian partisi yang ketiga itu untuk mensuplai energi dari jam setengah 9, ya, jam 8.30, ya, sampai jam 5 pagi, gitu, ya, sampai jam 5 pagi. Nah, kemudian
Dari jam 5 pagi ini dia menyambung ke rangkaian daripada partisi 2 gitu. Jadi balik lagi dia dari partisi 2 ke partisi 3, dari partisi 3 ini balik lagi ke partisi 2, di mana dia partisi 2 ini akan mensuplai kembali jam 5 pagi sampai jam setengah 7 pagi ya. Nah dari setengah 7 pagi tadi dia kembali lagi ke jalur partisi 1. Jadi begitu, berputar begitu dia ya. Ini bisa dikatakan pagi sampai petang, malam sampai pagi sampai subuh ya, subuh sampai pagi ya kan, sampai pagi sampai siang lagi, berputar begitu. Nah, ini saya bikin seperti ini karena sudah saya sesuaikan dengan beban yang diterima ya, beban yang diberikan kepada masing-masing aki ya. Karena di sini kenapa di sini dari jam 5 ya itu kembali lagi ke aki 2, kenapa kok enggak ke aki 1 langsung gitu. Jadi dari sini langsung dia harus balik lagi ke 2 ya, ke partisi 2. Karena di partisi 2 ini ya, interval daripada pemakaiannya pendek, dia cuma 1,5 jam ya, cuma 1,5 jam, setengah jam, jam 7, 7, 8, 1 jam ya, 1,5 jam ya. Jadi cuma 1,5 jam. Hanya walaupun dia 1,5 jam, tapi di sini adalah titik dimana beban penerangan itu di malam hari cukup tinggi gitu. Dari sini dari jam 6 sebenarnya 6 maghrib ya, itu beban daripada aki ya, aki ini udah mulai naik gitu. Nah, karena di sini aki ini bekerja dari pagi, maka 1 jam ketika naiknya itu dari jam 6, jam 7 itu kan penerangan udah nyala semua di rumah, dia mulai naik tuh, makanya kita putus ya, kita putus karena dia bekerja dari pagi hari. Memang kita pindahkan ke aki yang nomor 2 gitu. Nah ini bebannya cukup tinggi di sini, maka kita hanya memakai 1,5 jam saja. Ini lampu penerangan nyala semua, ini full, ini mulai full di sini. Mungkin di sini kamar ada yang belum nyala begitu kan, ada beberapa ruangan yang belum menyala gitu kan. Tapi kalau di sini nih full, ini udah tinggi di sini, makanya 1,5 jam saja. Tapi ketika kita putus, kita pindahkan ke sini ya, dia sisanya masih banyak. Jadi kalau untuk mengcover di jam ini mungkin berat ya, tapi ketika dia mengcover di jam ini dia ringan karena udah subuh, udah ada beberapa lampu yang dimatikan ya, lampu luar tuh udah dimatikan karena udah terang ya. Itu ada pokoknya di sini lampu itu sudah ada yang mulai dimatikan. Kalau ini full nyala semua nih penerangan, sehingga kalau dia diterusin untuk mengcover ini mungkin dia pendek intervalnya, nanti nggak nyampe daripada ini kan berapa jam ini, 1,5 jam ya gitu. Kalau 1,5 jam ini kita pindahkan ke sini mungkin dia nggak nyampe 1,5 jam kalau yang ini kita pindahkan ke sini. Karena apa? Karena ini cukup besar bebannya di sini, makanya sisanya itu kita pindahkan untuk menerangi, untuk melanjutkan yang di sini yang lebih ringan bebannya. Nah, dia nyambung di sini dia gitu ya. Nah ini aki 3
Aki 3 dia intervalnya cukup panjang dari jam berapa ini? Jam 20, jam 8, setengah 9 malam sampai jam 5 subuh. Cukup panjang intervalnya. Ini saya lakukan karena di sini ini pertama dia memakai aki deep cycle yang pertama. Kalau ini masih aki otomotif. Ini deep cycle. Mungkin kalau ini udah deep cycle semua, mungkin jam-jam pemutusan arus ini akan berubah lagi ya. Ini sementara karena saya memakai aki otomotif ini deep cycle. Ini yang cukup lama intervalnya. Hanya saja sebenarnya walaupun dia cukup lama ya, di sini bebannya juga nanti akan terjadi penurunan beban. Gitu. Mungkin di setengah 9 beban masih menyala semua nih, masih menyala semua lampu, tapi nanti mulai menjelang tidur ada beberapa lampu yang mati sehingga dia bebannya menurun. Nah, gitu. Sehingga dia bisa intervalnya ini bisa lebih panjang, jam setengah 9 sampai jam 5 subuh ya. Kemudian nyambung lagi ke partisi yang ke-2, balik lagi ke sini ya. Setelah jam setengah 7 maka dia akan berputus dan akan menyambung ke partisi 1 lagi, nah, begitu seterusnya. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran cara kerja daripada sistem PLTS saya yang terdiri dari 3 partisi. Nah, oke. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana partisi itu kita kasih timer ya. Nah, ini adalah dari sini deh. Iya, dari sini. Mana ya? Ya. Ini adalah partisi 1. Ya. Partisi 1 itu kita beri timer, ini timernya ya. Kemudian ini relaynya. Nah, ini relaynya. Relay min, ini relay untuk plus. Nah, ini relay untuk min. Ini relay untuk plus. Nah, ini untuk partisi yang ke 1 ya, yang pertama. Ini SCC-nya. Nah, dia sementara numpang-numpang, ini belum saya rapihkan ya. Nah, ini SCC yang untuk partisi 2 ya, partisi 2 itu timernya ada di sini. Ini timer, ini relaynya. Nah, ini untuk partisi yang ketiga ya. Ini timernya. Nah, ini timernya ya, ini timernya, ini relaynya. Seperti pada episode yang terdahulu, ini dia satu timer ini dia mengcover 2 relay, yaitu relay untuk kutub min dan kutub plus. Sebagai pengaman, tetap dari relay ini ya, sebagai pengaman tetap dari relay ini untuk out menuju inverter ini tetap dia melalui MCB. Nah, jika nanti terjadi trouble kan ini masih bisa di keadaan darurat kita bisa hidupkan dan matikan, atau sebaliknya kita matikan dan kita hidupkan ya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira rangkaian timer saya ya, yang saya buat. Nah, ini dia sudah bekerja dengan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sebenarnya ini saya pasang udah 4 hari yang lalu ya. Hanya saja di hari pertama sampai hari keempat itu terjadi satu pengetesan kan ya, uji coba.
Uji coba ini dalam arti kata si si jam pemutusan dan on off-nya ini harus seimbang. Jadi si baterai ini energinya itu, isinya itu, strumnya itu harus rata, dibagi rata. Untuk kebutuhan energi kita itu ya, itu kita bagi rata. Nah gitu, jadi kita setel dari jam, misalnya tadinya dari jam 7 pagi sampai jam 8, ternyata putus di jalan. Atau dari jam 7 pagi waktu itu saya tes sampai jam 10 malam, putus di jalan, kita turunin sampai jam setengah 10. Nah itu kadang putus, kadang enggak. Nah, turunin lagi jam 9, enggak, dia normal. Nah normalnya jam 9 ini, jam 9 malam ini karena musim panas gitu. Kita nggak tahu nanti waktu musim hujan, maka saya turunin lagi setengah jam lagi, turun lagi. Ketika saya mendapatkan hasil jam 9 itu normal, maka saya turunkan menjadi setengah 9 malam aja. Nah ini untuk space kalau musim hujan, kita berikan dia space setengah jam ya gitu. Mungkin kalau musim hujan dia ngepres tuh, yang ini setengah 9 masih sisa banyak, mungkin nanti di musim hujan jam setengah 9 malam itu udah ngepres si partisi 1 ini gitu, strumnya udah ngepres gitu. Karena musim panas aja dia masih longgar gitu, masih banyak sisa waktu kita putus di jam setengah 9. Nah, kemudian di partisi 2 juga begitu. Partisi 2 kita tes dulu dari jam setengah 9 sampai jam 7 pagi. Jadi kita memang dulu nggak menggunakan partisi 2, langsung kita lompat ke partisi 1 dari partisi di partisi 2 ini ke partisi 3 ya. Jadi dari partisi 1-nya tadi jam 7 sampai jam 9 saya turunkan ke salah. Jadi dari partisi 1 itu dari jam 7 pagi ya, itu tadinya saya tes sampai ke jam 8 gitu, sampai jam 8 malam. Nah itu kadang putus, kadang enggak gitu, kadang dia habis, kadang enggak. Maka saya turunkan lagi gitu. Mana tadi? Saya turunkan lagi ke jam setengah 8 gitu. Nah ketika saya turunkan jam setengah 8, dari jam 7 pagi sampai setengah 8 malam ya, itu dia stabil. Nah stabilnya ini kan hanya saja stabilnya ini di musim kemarau ya, dimana mencetar. Nah maka saya adjustment ya, saya turunkan setengah jam. Jadi dari jam 7 pagi bukan ke jam 8 tapi ke jam setengah 8 itu, jam 7 malam 30 ya, jam setengah 8 malam saya turunkan itu. Supaya apa, setengah jamnya tadi ini untuk prepare ya, untuk space kalau dia musim hujan. Mungkin kalau pas musim kemarau mencetar ini dia memang sisanya masih banyak, cuman ketika musim hujan kita asumsikan ngepres nih, setengah 8 tuh ngepres, kita putus di setengah 8 tuh sisanya tuh ngepres banget gitu. Kalau sekarang sisanya masih banyak. Nah, seperti itu. Nah kemudian dari jam partisi kedua akhirnya dia pindah ke partisi 2 jam 7 itu. Nah dari jam 7 itu saya sampai jam 10 malam. Semak itu kadang dia kehabisan strum, kadang enggak. Nah, saya turunkan jam 9 gitu kan, karena saya bilang wah ini kayaknya bebannya memang terlalu tinggi gitu kan. Saya turunkan jam 9 stabil, sisanya banyak. Nah, dari jam 9 itu saya beri toleransi lagi, kasih toleransi, kita turunkan lagi setengah jam
Jadi cuman sampai pada jam setengah 9 sudah saya putus. Ini juga gunanya seperti itu, menjaga nanti di musim hujan dia masih ada di situ. Walaupun ngepres dia masih kuat. Gitu. Kalau sekarang putus jam setengah 9 itu, wah masih banyak strumnya. Gitu. Kemudian dia mengalir dah tuh, pindah ke partisi 3 dari jam setengah 9. Nah, itu saya tes sampai jam 7 pagi, langsung saya lompat ke partisi 1. Jadi partisi 3 ini ya, dari jam berapa tadi? Jam setengah 9 langsung lompat. Saya bikin lompat dia ke partisi 1. Nah, hasilnya itu kadang nyampe, kadang enggak. Kadang nyampe, kadang enggak. Karena terkadang kita ada pemakaian yang di luar kebiasaan di waktu malam itu. Ya kan? Kadang yang tadinya komputer itu hanya siang hari, kadang tiba-tiba anak ada tugas dari sekolah, paksa malam dia ngeprint. Nah, di luar biasa itu yang membuat dia kadang nyampe, kadang enggak. Gitu. Ya. Kadang anak-anak mainnya di luar, enggak di malam itu masih di luar, belum ke kamar masing-masing, sehingga kipas. Nah, itu yang di luar itu membuat dia nyampe enggak. Tadi makanya yang partisi 3 ini ada saya kurangin, saya pasin sehingga dia hanya sampai pada jam berapa tadi, jam setengah 7 gitu. Jadi dari enggak, salah lagi nih, aduh. Jadi dari partisi 3 ini kan tadinya saya lompat langsung ke partisi 1. Nah, akhirnya saya bikin dia ke partisi 2 dulu. Ya, dari partisi 3 dia saya bikin ke partisi 2 dulu. Dari 3 nggak langsung ke 1. Jadi dari partisi 3 dia nggak langsung ke 1. Nggak begitu. Saya bikin jembatan ke partisi 2. Mengingat di partisi 2 ini intervalnya cukup pendek, sehingga sisa baterai ini banyak. Gitu. Jadi ketika itu saya langsung putus. Oke, dari jam berapa, setengah 9, dari setengah 9 kita lanjutkan dulu ke partisi 2 ya, itu kita putus jam 5 gitu. Kalau kita putus tadi saya turunin lagi ya kan, dari sini jam 5 saya putus, jam 6 saya putus gitu kan, jam 7, jam 6 gitu kan, ininya masih merah, saya putus lagi jam 5. Nah, ketika saya putus jam 5 ini orange, jadi dia masih ada banyak sisa. Nah, tujuannya tadi untuk mengantisipasi waktu di musim hujan dia tidak terlalu kehabisan ya, gitu. Nah, jadi di partisi 2 jalan lagi dia jam 5 pagi ya, sampai jam setengah 7. Artinya ini dari jam 5 pagi tadi dia sampai jam 7 gitu. Tapi itu tadi untuk menjaga tadi kestabilan daripada aki itu ya, suplai aki itu, daya suplai aki tadi, maka saya turunin lagi setengah jam lagi sehingga dia setengah 7 sudah mati. Dan ini berpindah ke aki yang partisi yang 1 kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi sementara saya bikin seperti ini dan ini udah sukses, dia udah autopilot ya. Ini udah autopilot ya. Ya, udah autopilot, dia udah, saya tidak perlu lagi untuk memainkan MCB ini ya. Ya, on off gitu, udah nggak perlu lagi. Udah serba autopilot, dia berjalan sendiri, running sendiri dia. Kita udah
udah nggak perlu repot-repot lagi. Nah, begitu saudaraku ya. Ini nanti rangkaian yang masih acak-acakan ini kalau udah kira-kira 3 hari yang akan datang dia emang benar-benar stabil ya, maka nanti ini akan saya rapihkan gitu. Saya pindah, bukan di sini lagi tempatnya, karena ini juga merusak pemandangan. Karena kalau di sini itu kalau dilihat dari dalam tuh, kalau dari dalam situ tuh kaca itu kelihatan di sini jelek, merusak pemandangan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari situ, maka ini akan saya pindah ke sana ya. Nah, akan pindah ke sana sehingga di sini tertutup tembok, dia depannya tembok ya, jadi tidak terlihat dari pandangan dari sisi lain ya, itu nggak merusak pemandangan jadinya. Itu akan saya pindahkan ke sana, dan ini akan saya rapikan kabel-kabel ini, karena saya anggap ini sudah menjadi suatu rangkaian PLTS yang notabene sudah perfect lah ya, sudah perfect, sudah tidak ada jam di tengah jalan ya, mati daya di tengah jalan udah ada ya, dia circle dia terus 24 jam. Nah, yang kedua, tidak ada lagi pemindahan switch on off ini secara manual, nggak ada, dia sudah jalan sendiri. Jadi penggunaan energi surya 24 jam ini sudah bersirkulasi ya, tanpa henti ya, tanpa campur tangan saya untuk mengatur sirkulasi dari ya. Karena PLTS yang saya bangun ini adalah PLTS 3 partisi ya, bukan PLTS yang dalam satu rangkaian full ya, yang memang tidak perlu pembagian tadi ya. Satu rangkaian dari panel surya, SCC ya, aki, inverter itu cuma satu aja, itu tidak memerlukan itu ya, dia langsung hanya saja itu mungkin dananya cukup wow ya, dananya cukup wow begitu untuk mensuplai listrik sesuai dengan kebutuhan saya saat ini gitu. Jadi saya siasatinya seperti itu, kita cari minimalis tapi yang bisa sirkulasi 24 jam dengan harga yang investasi yang terjangkau oleh kantong saya dan tidak bikin repot saya ya. Inilah hasil akhir yang saya harapkan ya. Ternyata saya harus membangun dengan konsep minimalis tadi ya. Saya harus membangun dengan konstruksi 3 partisi ya. Itu 3 partisi, dimana antar partisi ini akan bekerja secara bergantian. Bekerja secara bergantian ini kita gunakan timer dan relay supaya dia bekerja secara otomatis. Dia bekerja bergantian secara otomatis, perpindahan itu. Nah, inilah hasil akhirnya ya yang saya harapkan. Oke, semangat terus ya para penggiat PLTS, ayo semangat terus ya. Kita harus berinovasi, berimajinasi ya, harus banyak belajar ya, jangan takut terhadap bayangan-bayangan yang dananya cukup besar, jangan takut ya. Kita harus pelan-pelan membangunnya, step by step ya, tahap demi tahap ya. Seperti saya juga membangunnya 3 partisi ini tidak langsung kalau waduh ini saya bangun dari 1 tahun yang lalu, saya bangun pelan-pelan gitu ya, sehingga tidak berasa lama-lama udah jadi. Nah, seperti itu ya.
Oke, sampai di sini dulu gambaran saya ya, mengenai PLTS 3 partisi yang perpindahannya dengan sistem auto pilot. Ya, semangat, salam.